Aku adalah kaisar wanita yang sangat dicintai oleh rakyat Rusia, meskipun aku bukan orang Rusia. Di bawah kepemimpinanku, Rusia berkembang pesat menjadi negara yang lebih maju dan modern. Aku, Kaisarina Catherine II, atau lebih dikenal dengan nama Catherine the Great. Aku lahir dengan nama Sophie von Anhalt-Zerbst pada tanggal 2 Mei 1729 di Stettin, Polandia. Ayahku, Christian August von Anhalt-Zerbst, adalah seorang bangsawan Jerman yang tidak terlalu dipandang. Sementara ibuku, Joanna Elizabeth, adalah seorang wanita yang sangat ambisius dan tidak puas dengan status bangsawan rendahan yang dimiliki ayahku. Sejak kecil, aku sering menerima cacian dan makian dari ibuku yang tidak puas dengan kelahiranku. Ia juga sering membentakku hanya karena kesalahan kecil yang tidak sengaja aku lakukan. Meski demikian, aku adalah anak yang cerdas dan kritis. Sadar akan kecerdasan yang aku miliki, pengasuhku mengajariku bahasa Perancis dan memberiku banyak buku bacaan. Ibuku baru memperhatikanku setelah adik laki-lakiku meninggal dunia. Saat aku berusia 13 tahun, ibu mulai sibuk mengirimkan surat kepada keluarga-keluarga bangsawan yang ada di Eropa. Ia ingin menikahkanku dengan keluarga bangsawan yang memiliki status lebih tinggi dari keluargaku agar bisa menaikkan derajat keluarga kami. Gayung bersambut ketika ibuku menerima surat balasan dari Elizabeth II yang merupakan kaisarina Rusia pada saat itu. Ia mengundang kami untuk datang ke Moskow dan kami pun memenuhi undangan tersebut. Di sana aku bertemu dengan calon suamiku sekaligus calon kaisar Rusia, Pangeran Peter Ulrich. Aku melihat perjodohan ini sebagai jalan keluar untuk lepas dari pengaruh ibuku. Pada Agustus 1745, aku menikah dengan Pangeran Peter. Saat itu aku baru berusia 16 tahun dan Peter 17 tahun. Sejak kami menikah, Peter tidak pernah memperhatikanku dan ia lebih suka berkumpul dengan teman-temannya. Kehidupan di istana ternyata tidak lebih baik dari kehidupan di rumah keluargaku. Semakin lama pernikahanku dengan Peter semakin memburuk, hingga akhirnya hatiku tertambat pada seorang perwira militer bernama Sergei Saltykov. Dari hubungan gelap itu, aku dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Paul dan anak perempuan bernama Anna. Kaisarina Elizabeth yang mengetahui hal itu pun memberiku hukuman tegas dengan mengambil alih hak asuh putraku Pangeran Paul. Aku tidak boleh berada di dekatnya dan hanya boleh menemuinya sesekali saja. Pada tahun 1762, Kaisarina Elizabeth II, ibu mertuaku, meninggal dunia, dan suamiku diangkat menjadi Kaisar Rusia dengan gelar Peter III. Pernikahan kami yang memang tidak berjalan mulus membuatku dan Peter saling beradu kekuasaan. Namun, kepemimpinan Peter yang buruk membuat banyak pihak mendukungku karena strategiku yang cerdas dalam menghadapi suamiku. Aku berhasil mendapatkan dukungan dari pihak militer dan gereja. Akhirnya, pada tanggal 9 Juli 1762, aku memimpin unjuk rasa di Saint Petersburg untuk menggulingkan Peter dan memproklamirkan diriku sebagai Kaisarina Rusia. Peter akhirnya terpaksa turun dari jabatannya sebagai kaisar setelah memimpin Rusia selama 6 bulan. 8 hari setelah Peter turun tahta, ia dibunuh oleh salah satu pendukungku, Alexei Orlov. Banyak pihak menganggap bahwa aku bertanggung jawab atas pembunuhan Peter. Padahal aku tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membunuhnya. Pada September 1762, aku akhirnya dinobatkan sebagai Kaisarina Catherine II. Pada awal masa pemerintahanku, aku melarang pasukan Rusia untuk mendukung negara manapun yang terlibat dalam perang 7 tahun karena aku ingin menjaga netralitas Rusia. Selama masa pemerintahanku, Rusia mengalami banyak kemajuan dalam bidang perdagangan internasional, seni, dan juga pendidikan. Selain itu, aku juga banyak melakukan diplomasi politik dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Rusia. Semua kemajuan yang aku bawa membuatku menjadi sosok yang dicintai oleh rakyat Rusia, meskipun aku bukan orang Rusia. Pada tanggal 17 November 1796, aku meninggal karena serangan stroke dan mengakhiri 34 tahun kepemimpinanku di Rusia.
Saat itu usiaku 67 tahun. Aku dimakamkan di kompleks pemakaman para kaisar Rusia yang berada di Katedral Saint Peter and Paul, Saint Petersburg. Pada awal Januari 1797, setelah jasadku ditampilkan ke hadapan publik selama kurang lebih 6 minggu, untuk memberi kesempatan pada rakyat agar bisa memberikan penghormatan terakhir kepadaku. Aku dianggap sebagai salah satu pemimpin wanita dengan masa pemerintahan terpanjang dan tersukses yang pernah ada di dunia.